karena dia pintar sekali menahan, dan sebelum dia tidur malam pada saat kita mandikan, dia itu buang air kecil mungkin 1 ember. Halo teman-teman sejagat raya, di video kali ini saya tidak akan membahas tentang visa, tapi saya ada topik lain yang mau saya bahas yang tidak kalah pentingnya dengan visa. Jadi beberapa bulan yang lalu anak saya Lexi berhasil melepas pampers pada saat dia umur 2 tahun. Jadi keesokan harinya setelah ulang tahun dia yang kedua, kita memulai toilet training dan berhasil dalam waktu 3 hari. Intinya saya mau berbagi pengalaman tentang tips dan prosesnya dan juga bagaimana tanda-tandanya kalau si anak sudah siap untuk melepas pampers atau toilet training dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Sebelum memutuskan untuk toilet training, sangat penting sekali untuk diperhatikan apakah si anak benar-benar sudah siap melepas pampers apa belum. Karena setiap anak itu berbeda-beda, kita sebagai orang tua tidak perlu mendengarkan omongan orang lain yang akan menjadikan tekanan batin kita. Mungkin ada anak tetangga kita yang tanpa toilet training bisa langsung nongkrong di toilet, tapi anak kita yang umur 2 tahun masih belum bisa ke toilet sendiri atau masih memakai pampers. Kita jangan khawatir dan bingung. Ingat, setiap anak itu berbeda-beda, kecuali kalau anak kita sudah umur 15 tahun tapi masih memakai pampers, itu kita harus khawatir. Saya pernah mencoba lepas pampers pada waktu anak saya umur 18 bulan, tapi hasilnya sangat berantakan, terlalu banyak eksiden, dan disitu saya tahu bahwa anak saya belum siap untuk toilet training, jadi akhirnya saya tunda. Terus bagaimana tanda-tandanya kalau si anak sudah siap melepas pampers atau toilet training? Yang pertama adalah sembunyi pada waktu melakukan buang air besar. Biasanya anak itu mengumpat di bawah meja, di bawah kursi, ataupun di pojokan yang tidak tentu tempatnya. Yang kedua adalah pampersnya kering setelah dipakai 2 jam atau setelah bangun tidur siang itu pampersnya kering. Dan yang nomor 3 adalah anak mulai menarik-narik pampers karena mungkin si anak merasa basah dan tidak nyaman memakainya. Yang keempat adalah anak mulai suka mengintip atau mau tahu apabila ayah atau ibunya ke toilet dan anggota keluarganya yang lain. Sekarang setelah kita tahu si anak sudah siap untuk toilet training, maka apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah potty. Di sini saya ada 3 macam potty. Yang pertama itu seperti ini bentuknya. Ini sangat murah, saya beli dari Kmart $5. Atau juga bisa membeli yang seperti ini bisa langsung ditaruh di atas toilet. Ini juga sangat murah, saya beli dari Reject Shop $5 juga. Atau juga bisa pakai yang seperti ini langsung ada dingkleknya buat kaki, jadi seperti ini. Bisa membeli salah satu. Ini mengapa saya punya 3, dikarenakan pertama kali membeli potty itu saya membeli ini, tapi Lexi itu sangat takut sekali dengan potty ini karena setahu dia itu kita semua duduk di toilet bukan di sini, jadi dia tidak mau memakai potty ini dan kita taruh di mobil. Dan sebenarnya menaruh potty di mobil itu sangat berguna sekali. Dan setelah membeli ini, karena dia tidak mau pakai ini, saya membeli ini. Ini bagus sekali kalau dibawa saat kita bepergian ke rumah orang atau saudara, jadi tidak usah repot-repot membawa yang besar ini, tapi bisa membawa yang ini langsung ditaruh di atas toilet. Yang kedua adalah celana dalam. Pastikan membeli celana dalam yang banyak, karena pada saat proses toilet training itu biasanya terjadi eksiden atau kebobolan beberapa kali. Yang ketiga adalah dingklek. Maaf, saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia yang benar ini apa. Setahu saya ini namanya dingklek. Jadi untuk memakai toilet seat yang seperti ini harus memakai dingklek. Jadi anak itu gampang naik turun toilet. Dan tips apa saja yang saya pakai untuk toilet training yang berhasil dalam waktu 3 hari? Yang pertama adalah tunggu waktu yang tepat. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tunggu sampai si anak benar-benar siap, jangan dipaksa, karena kalau dipaksa nanti si anak malah takut untuk melepas pampersnya. Dan yang kedua adalah libatkan sang anak. Maksud saya di sini adalah bawalah si anak ke toko atau ke supermarket ataupun
belanja online untuk membeli potinya atau celana dalam ataupun dingkletnya, itu biarkan anak yang memilih. Jadi di situ si anak mempunyai kesempatan untuk memilih bermacam-macam warna celana dalam apa saja yang mereka sukai ataupun warna poti atau toilet seat yang mereka sukai. Jadi dulu anak saya Lexi memilih celana dalam sendiri di toko, dan saya katakan pada dia bahwa sudah waktunya untuk melepas pampers dan memakai celana dalam seperti mami dan daddy. Tips nomor 3 adalah di rumah saja, jangan kemana-mana. Maksud saya ini bukan untuk selamanya, tapi selama 3 hari pada saat proses toilet training. Mungkin kalau ada acara liburan, keluar kota, dan lain-lain mungkin ditunda dulu atau menunggu setelah sudah kembali dari liburan atau dari luar kota. Karena kalau kita keluar rumah dan kita memakaikan kembali pampersnya, si anak akan menjadi bingung. Mungkin tidak semua anak bingung pada saat dipakaikan pampers lagi pada saat mau keluar, tapi saya yakin rata-rata anak akan bingung karena pada awalnya kita sudah memberitahu si anak bahwa sudah saatnya melepaskan pampers dan ganti celana dalam. Yang nomor 4, selama toilet training berlangsung, usahakan untuk memakaikan baju yang sangat mudah dilepas seperti memakaikan dress untuk anak cewek dan jangan dikasih pampers. Jadi ini kalau si anak sudah waktunya atau jamnya ke toilet, ini untuk menghindari eksiden atau kebobolan, maka si anak dengan gampang duduk dan langsung buang air kecil atau buang air besar. Pakaikan pampers pada saat mau tidur siang dan tidur malam. Dulu pada saat Lexi toilet training, saya cuma kasih kaos, tidak pakai celana dalam, dan juga tidak memakai rok. Jadi setiap saya mau bawa atau suruh dia ke toilet, dia tinggal duduk. Nomor 5 adalah beri pujian kepada si anak. Siapa yang tidak suka dipuji, apalagi anak-anak? Jadi walaupun anak tidak berhasil buang air kecil ataupun buang air besar di toilet, usahakan selalu dipuji supaya anak itu lebih semangat dan juga lebih percaya diri untuk melepaskan pampersnya. Dan yang nomor 6 adalah kasih sesuatu ke si anak sebagai penyemangat. Contohnya buku. Karena Lexi anak saya itu sangat menyukai buku, jadi saya mengizinkan dia untuk membaca buku pada saat dia duduk di toilet ataupun saya membacakan buku pada saat toilet training itu berlangsung. Di sini saya tidak suka sistem suap seperti mengasih permen atau mengasih coklat kepada si anak, karena dengan cara itu atau dengan cara disuap seperti ini, efeknya tidak bagus di dalam jangka panjang. Seperti contohnya si anak tidak mau ke toilet kalau tidak disuap dengan coklat ataupun disuap dengan permen. Yang nomor 7 adalah mencuci tangan bersama setelah berhasil buang air kecil atau buang air besar di toilet. Walaupun kita sebagai orang tua tidak menggunakan toilet pada waktu itu, tapi sangat bagus untuk mendorong si anak selalu mencuci tangan setelah menggunakan toilet. Dan ini juga memperkenalkan kepada si anak bahwa betapa pentingnya kebersihan itu untuk badan kita. Yang nomor 8 adalah kasih minum air putih sebanyak-banyaknya. Kalau saya bilang sebanyak-banyaknya berarti bukan 5 galon ya, tapi sekitar 2 liter. Jadi si anak itu semakin banyak minum, semakin sering si anak mau ke toilet. Jadi semakin mempermudah proses toilet trainingnya. Yang nomor 9 adalah konsisten. Ini kunci yang sangat penting. Jadi kalau si anak sudah siap toilet training dan kita sebagai orang tua juga sudah bertekad untuk melepas pampersnya, jangan dikasih pampers pada waktu siang hari. Lanjutkan sampai berhasil. Yang nomor 10, pasang timer. Jadi kalau kita set timer, kita tahu kapan si anak harus ke toilet lagi. Misalnya setiap 1 jam, jadi selanjutnya jam berapa, menit ke berapa si anak harus ke toilet lagi. Sekarang saya mau bercerita tentang bagaimana proses toilet trainingnya Lexi dulu. Hari pertama, saya membawa Lexi ke toilet setiap 15 menit. Jadi saya set timer supaya saya tahu kapan saya harus membawa Lexi lagi ke toilet. Dan saya biarkan dia duduk selama 3-5 menit maksimal. Dan sudah berkali-kali ke toilet, dia tidak ada buang air kecil ataupun buang air besar. Tapi saya percaya nanti ada saatnya dia sudah tidak bisa menahan lagi dan akhirnya dia akan buang air kecil juga. Dan membawa anak ke toilet setiap 15 menit itu kedengarannya seperti tidak memungkinkan, terlalu banyak kerjaan, tapi percayalah, kalau si anak sudah siap untuk melepas pampers,
pasti akan berhasil. Pada hari pertama toilet training, Lexi tidak mengalami eksiden ataupun kebobolan, tapi setelah dia bangun dari tidur siang, pampersnya itu mungkin seberat 3 atau 4 kilo atau mungkin lebih, karena dia pintar sekali menahan. Dan sebelum dia tidur malam, pada saat kita mandikan, dia itu buang air kecil mungkin 1 ember, karena setelah bangun dari tidur siang kita juga meneruskan proses toilet training lagi. Jadi dia tahan selama setengah hari itu, jadi dia itu tidak buang air kecil. Dan pada saat sebelum dia mandi, dia buang air kecil di toilet itu mungkin duduk selama mungkin 3 atau 4 menit karena sudah terlalu banyak yang dia tahan. Hari kedua saya membawa Lexi ke toilet setiap 30 menit. Di hari kedua ini dia kebobolan 1 kali, dia buang air kecil di lantai, tapi dia juga berhasil buang air kecil di toilet selama 2 kali. Hari ketiga saya bawa Lexi ke toilet setiap 1 jam. Dan di hari ketiga ini Lexi kebobolan, dia buang air besar di celana dalamnya. Mungkin dia sebenarnya sudah menahan sejak lama, tapi dia itu belum cukup mempunyai percaya diri untuk buang air besar di toilet. Tapi di samping eksiden ini, dia berhasil ke toilet selama 6 kali. Memasuki hari keempat, Lexi sudah terbiasa menggunakan toilet, buang air kecil dan juga buang air besar di toilet. Bahkan dia juga memberitahu kita pada saat dia kebelet. Tapi saya masih selalu sering tanya ke dia apakah dia mau ke toilet atau tidak. Kalau toilet training siang hari sudah berhasil, tinggal melakukan toilet training malam. Dan ini tergantung anaknya. Ada yang memakan waktu berbulan-bulan ataupun sampai 1 tahun. Tapi untuk saat ini Lexi masih memakai pampers pada saat dia tidur siang dan juga tidur malam. Sebenarnya pampers dia itu selalu kering setelah dia bangun dari tidur siang, tapi saya selalu pakaikan pampers karena saya takut dia kebobolan. Tapi kalau dia bangun dari tidur malam, pampersnya itu sangat berat sekali, walaupun saya sudah mengurangi jumlah cairan yang dia konsumsi sebelum dia tidur. Jadi menurut saya dia itu belum siap untuk toilet training malam hari. Nah, kalau sudah berhasil toilet training, bagaimana kalau mau keluar bepergian? Sebelum keluar rumah atau bepergian kemanapun, selalu suruh si anak untuk ke toilet dulu. Ini yang saya lakukan kepada Lexi. Jadi sebelum kita keluar belanja atau kemanapun, saya selalu suruh dia ke toilet untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Selain untuk menghindari dia kebelet pada saat kita di mall atau kita lagi melakukan aktivitas apapun, kita juga sebisa mungkin menghindari toilet umum karena saya tahu banyak sekali toilet umum yang tidak bersih. Dan di mobil saya taruh pote ini, sebotol air dan juga sabun cuci tangan. Ini kita pakai kalau Lexi kebelet pada saat kita dalam perjalanan. Jadi kunci dari toilet training itu adalah konsisten. Itu dia 3 hari toilet training tips dari saya. Semoga saja bisa membantu. Jangan lupa subscribe karena saya akan berbagi informasi menarik lainnya. Dan terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.